Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Nurhaliza, NIM 2282130001, jurusan Akuntansi Syariah, kelas 3A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem keuangan syariah, di mana untuk memenuhi tugas mandiri akuntansi syariah. Dan berikut ini merupakan penjelasan mengenai sistem keuangan syariah. Yang pertama itu ada akad, kontrak, atau transaksi. Perjanjian syariah itu biasanya disebut dengan akad. Nah, akad atau kontrak itu merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab, yaitu al-akad, yang berartikan ikatan atau simpulan yang nampak maupun tidak nampak. Dan secara istilah, akad merupakan kesepakatan atau komitmen bersama baik lisan, isyarat, ataupun tulisan yang dilakukan dua belah pihak atau lebih yang memiliki implikasi hukum yang mengikat untuk melaksanakannya. Dalam hukum Islam, istilah kontrak tidak dibedakan dengan perjanjian. Keduanya memiliki identik atau disebut juga dengan akad. Sehingga dalam hal ini, akad dapat didefinisikan sebagai pertemuan ijab yang dilakukan oleh salah satu pihak dan dengan qabul yang dilakukan oleh pihak lain secara sah menurut syara yang tampak akibat adanya hukum pada objeknya. Dan berikutnya merupakan pengertian dari transaksi. Secara umum, transaksi dapat dijelaskan sebagai peristiwa atau peristiwa ekonomi atau keuangan dengan melibatkan minimal dua pihak, yaitu seseorang dengan seseorang atau seseorang dengan banyak orang lainnya, yang saling melakukan pertukaran, melibatkan diri dalam perserikatan usaha dan pinjaman dengan dasar yang saling menguntungkan atau berdasarkan hukum atau peraturan syariah yang berlaku. Di dalam sistem model ekonomi Islam, transaksi harus berdasarkan kaidah hukum Islam atau syariah karena transaksi merupakan manifestasi amal manusia yang bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dapat digolongkan sebagai dua transaksi. Yang pertama itu ada transaksi halal dan transaksi haram. Nah, transaksi halal itu transaksi yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang haram itu sebaliknya transaksi yang tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berikutnya itu ada rukun dan syarat dari akad. Yang pertama itu kan ada rukun. Rukun itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada pelaku. Nah, pelaku itu orang yang melakukan transaksi dari akad tersebut. Contohnya itu penjual, pembeli, penyewa, atau orang yang menyewakan. Yang kedua itu ada objeknya. Nah, objek itu biasanya berbentuk barang atau jasa yang dapat dikonsekuensikan dari akad tersebut. Kayak konsekuensi yang harus ada dalam melakukan akad tersebut. Dan yang kedua itu ada ijab dan qabul. Nah, ijab dan qabul itu kesepakatan dari kedua belah pihak yang mengharuskan saling ridho. Dan berikutnya itu ada syaratnya. Nah, syaratnya itu juga terbagi menjadi 2. Dan sebenarnya itu syarat akad itu biasanya berbeda tergantung dari jenis akadnya. Dan ketiga syarat berikut ini merupakan syarat yang harus ada dari akad. Dari berbagai macam akad itu harus ada, atau dasarnya begitu ya. Yang pertama itu syaratnya ada dari pihak yang terlibat. Nah, pihak yang terlibat itu harus yang memiliki kecakapan dalam hukum, yang berartikan mereka harus baligh, yang berakal sehat, atau orang yang tidak berada di bawah pengampuan. Yang kedua itu ada objek akadnya. Nah, objek akad itu harus berbentuk yang jelas, halal, dan dapat dimiliki. Nah, yang dimaksud dengan dapat dimiliki itu objek tersebut itu dimiliki oleh orang yang mau menjual atau orang yang mau menyewakan, dan tidak dibolehkan dari milik orang lain gitu. Yang ketiga itu ada pernyataan kehendak atau ijab dan qabul. Nah, pernyataan kehendak itu
Maksudnya pernyataan kehendak para pihak itu harus jelas, tegas, dan saling ridho dan tidak dipaksakan. Akad itu terbagi menjadi dua, yaitu ada akad tabaru dan akad tijaroh. Akad tabaru adalah perjanjian yang merupakan transaksi yang tidak memperoleh laba atau keuntungan, atau yang biasa disebut dengan nirlaba. Dalam akad ini itu bertujuan untuk hanya saling tolong-menolong atau karena ingin berbuat kebaikan. Dan dalam akad ini, orang yang berbuat kebaikan itu tidak diperbolehkan untuk mengharapkan imbalan dari orang lain ataupun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh dari akad ini adalah akad kad, akad rahan, akad hiwalah, dan akad lainnya. Dan berikutnya itu ada akad tijaroh. Akad tijaroh adalah kebalikan dari akad tabaru. Akad tijaroh adalah akad yang dilakukan dengan tujuan memperoleh keuntungan, di mana keuntungan ini memang harus ada rukun dan syaratnya. Dalam transaksi untuk mendapatkan keuntungan, ada aturan tertentu yang dimiliki, seperti ijab dan qabul, atau kesepakatan antara dua belah pihak transaksi, kedua belah pihak, baik transaksi maupun keuntungannya. Melakukan transaksi yang menguntungkan namun tidak memaksa pihak lainnya atau membohongi pihak lainnya. Contoh dari akad tijaroh adalah akad mudorobah, akad musyarakah, atau akad murabahah. Berikutnya itu ada transaksi yang dilarang oleh syariat Islam. Yang pertama itu ada segala sesuatu atau perdagangan yang berhubungan dengan barang atau jasa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti contohnya itu babi, minuman keras, atau barang-barang hasil mencuri. Yang kedua itu ada riba. Riba itu kelebihan yang diharamkan oleh Al-Quran dan hadis, yang artinya riba ini tidak diperbolehkan dalam Islam. Dan yang ketiga itu ada perjudian. Perjudian itu biasanya permainan yang memiliki taruhan. Nah, biasanya taruhan tersebut itu akan dimiliki oleh orang yang memenangkan permainan tersebut. Nah, hal itu tidak diperbolehkan dalam Islam. Dan yang keempat itu ada goror atau transaksi yang tidak memiliki kepastian. Yang kelima itu adalah ada penitipan barang. Penitipan barang yang dimaksud itu kayak penimbunan barang, karena penimbunan barang itu akan mengakibatkan kesenangan di tengah penderitaan orang lain, jadinya itu tidak boleh. Yang keenam itu ada monopoli. Yang ketujuh itu ada rekayasa permintaan. Yang kedelapan itu ada penjual bersyarat. Yang kesembilan itu ada pembelian kembali oleh penjual dari pihak pembeli. Yang ke-10 itu ada jual beli dengan cara talaki al-rukban, atau jual beli dengan cara mencegat atau menjumpai pihak penghasil atau pembawa barang berperniagaan dalam perniagaan dan membelinya, di mana pihak penjual tidak mengetahui harga pasar atas barang yang dibawanya, sementara pihak pembeli mengharapkan keuntungan yang berlipat dengan memanfaatkan ketidaktahuan mereka. Nah, hal tersebut itu tidak diperbolehkan dalam Islam. Dan berikutnya itu ada status atau hal-hal yang membatalkan dari suatu akad. Biasanya memang akad itu akan batal ketika ada hal-hal berikut ini. Yang pertama itu ada keterpaksaan. Nah, itu akan langsung membatalkan akadnya. Yang kedua ada kesalahan mengenai objek kontraknya. Misalkan barangnya itu tidak sesuai atau barangnya itu ada kerusakan. Nah, akadnya bisa batal. Yang ketiga itu ada penipuan. Nah, penipuan juga akan membatalkan dari akad tersebut. Yang terakhir itu ada ketidakpastian pada objeknya. Nah, yang tidak ada kepastian atau goror itu tidak diperbolehkan dalam transaksi Islam dan otomatis akan membatalkan akad tersebut. Berikutnya itu ada riba dan jenis riba. Yang pertama itu ada pengertian riba. Nah, secara khusus pengertian riba dalam istilah fikih adalah tambahan khusus milik pihak yang melakukan transaksi tanpa imbalan. Riba merupakan suatu keuntungan yang tidak menimbulkan imbalan yang diwajibkan dalam transaksi penjualan. Sebagai contohnya, yaitu ketika kita berhutang kepada seseorang senilai 100.000 dan ketika
ingin mengembalikannya, orang tersebut ingin dikembalikan dengan senilai harga 150.000. Nah, 50.000 itu merupakan kelebihan yang disebut dengan riba. Nah, dasar hukum riba itu ada dari surat Al-Baqarah ayat 276 dan Al-Quran surat An-Nisa ayat 161. Dari surat Al-Baqarah ayat 276 dijelaskan bahwasanya riba merupakan salah satu perbuatan yang dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara sedekah justru sebaliknya, yaitu sangat disenangi. Setiap umat yang terus menjadi kafir dan berbuat dosa akan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua itu ada dasar hukum dari Al-Quran surat An-Nisa ayat 161. Dijelaskan bahwasanya riba itu merupakan kegiatan yang dilarang untuk dimanfaatkan sebagai pembiayaan kehidupan sehari-hari, sebab uang tersebut didapatkan dari jalan yang batil. Bahkan Allah Subhanahu wa taala juga sudah menjanjikan siksaan pedih untuk orang-orang kafir. Dan selanjutnya itu ada jenis dari riba. Riba itu terbagi menjadi 5. Yang pertama itu ada riba fadl. Nah, riba fadl merupakan ketika kita melakukan penukaran barang yang sejenis dan menghasilkan kadar atau kuantitas yang berbeda. Kelebihan kuantitas tersebut disebut dengan riba fadl. Yang kedua itu ada riba yad. Riba yad adalah hasil transaksi jual beli dan pertukaran barang yang nantinya akan menghasilkan riba atau non-riba. Akan tetapi, waktu penerimaan serah terima kedua barang tersebut mengalami penundaan. Yang ketiga itu ada riba nasi'ah. Riba nasi'ah merupakan kelebihan yang diperoleh dari proses transaksi jual beli dengan jangka waktu tertentu. Biasanya transaksi tersebut menggunakan dua jenis barang yang serupa, akan tetapi nantinya ada waktu penangguhan dalam pembayarannya. Yang keempat itu ada riba qard. Riba qard yaitu suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang. Yang kelima itu ada riba jahiliyah. Riba jahiliyah merupakan tambahan ataupun kelebihan atas jumlah nominal pelunasan hutang yang sudah melebihi pokok jumlah pinjamannya. Berikutnya itu ada prinsip dari sistem keuangan syariah. Sistem keuangan sendiri itu memiliki pengertian sebagai suatu aturan yang menjelaskan sumber-sumber dana keuangan bagi negara dalam proses alokasi dana bagi kehidupan masyarakat. Peran utama sistem keuangan adalah mendorong alokasi efisiensi sumber daya keuangan dan sumber daya real untuk berbagai tujuan dan sasaran yang beraneka ragam. Sistem keuangan merupakan tatanan perekonomian dalam suatu negara yang berperan melakukan aktivitas jasa keuangan yang diselenggarakan oleh lembaga keuangan. Tugas utama sistem keuangan adalah sebagai mediator antara pemilik dana dengan pengguna dan yang digunakan untuk membeli barang atau jasa atau investasi. Oleh karena itu, peranan sistem keuangan sangat vital dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, serta mampu memprediksi perkembangan perekonomian di masa yang akan datang. Dan berikut ini itu ada prinsip-prinsip syariah dalam sistem keuangan. Yang pertama itu ada kebebasan bertransaksi. Kebebasan bertransaksi harus didasarkan dengan prinsip suka sama suka dan tidak yang dizolimi, dengan didasari dengan akad yang sah, dan transaksi tidak dibolehkan pada produk yang haram. Asas suka sama suka untuk melakukan kegiatan bisnis atau perniagaan sangat penting. Tidak ada unsur paksaan dalam hal ini yang dapat menimbulkan kerugian bagi masing-masing pihak. Yang kedua itu ada bebas dari maghrib atau maisir, goror, atau riba. Maisir yaitu judi atau spekulatif yang berfungsi mengurangi konflik dalam sistem keuangan. Goror itu penipuan atau ketidakjelasan. Dan riba itu pengambilan tambahan dengan cara yang batil. Yang ketiga itu ada bebas dari upaya pengendalian, merekayasa, dan manipulasi harga. Yang keempat itu ada semua orang berhak mendapatkan informasi, yaitu semua orang berhak mendapatkan informasi yang berimbang, memadai,
akurat agar bebas dari ketidaktahuan bertransaksi. Selanjutnya itu ada pihak-pihak yang bertransaksi harus mempertimbangkan kepentingan pihak ketiga yang mungkin dapat terganggu atau yang mungkin akan terganggu, oleh karenanya pihak ketiga diberikan hak atau pilihan. Selanjutnya itu ada transaksi didasarkan pada kerjasama yang saling menguntungkan dan solidaritas, serta ada kepastian kontrak dan manfaat untuk kedua belah pihak. Selanjutnya ada setiap transaksi yang dilaksanakan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan manusia. Selanjutnya ada mengimplementasikan zakat sebagai dasar distribusi pendapatan dan kesejahteraan yang merata. Sekian penjelasan mengenai sistem keuangan syariah dari saya. Sekurang-kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.